Hi everyone, welcome to Front Office Learning with Mr. Koko. Hari ini kita akan membahas mengenai materi Front Office. Mr. yakin teman-teman sekalian atau adik-adik sekalian sudah sering mendengar istilah ini. Mungkin jika teman-teman pernah pergi ke hotel atau pernah menginap ke hotel, teman-teman juga pasti melihat salah satu departemen yang tentunya berada di bagian depan area hotel ini. Lalu apa sih itu front office? Bagaimana caranya menjadi seorang front office? Lalu apa tugas dan tanggung jawab dari seorang front office? Dan juga section apa saja yang ada di dalam front office? Tanpa berlama-lama lagi, akan kita bahas sekarang. Nah, pertama kita akan bahas mengenai what is front office department. Apa sih itu sebenarnya front office? Jadi front office itu is a department as the center of information which located in front of the hotel. Jadi front office itu sebenarnya adalah sebuah departemen yang menjadi pusat informasi, pusat administrasi, pusat pelayanan, pusat keluhan, pusat dari segala pusat yang ada di hotel, yang memang berada di depan suatu hotel, yang biasanya berada di depan suatu hotel, yang tentunya memiliki andil yang sangat besar sebagai first impression atau kesan pertama untuk tamu yang menginap di hotel. Nah, ada beberapa section atau subsection yang ada di bagian front office ini sendiri, yang memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing. Section pertama adalah reception section, yang memiliki tugas untuk menangani pelayanan informasi, administrasi, transaksi keuangan tamu, dan penanganan atau pemberian layanan selama tamu tinggal di hotel. Yang biasanya teman-teman akan lihat di bagian depan counter, di bagian depan atau di bagian lobby suatu hotel. Yang kedua adalah reservation. Nah, reservation jika kita lihat dari akar katanya yaitu adalah reserve, berarti memesan. Jadi reservation section adalah section yang bertugas untuk menangani pemesanan dari kamar, produk hotel, layanan, dan sebagainya. Yang ketiga adalah telepon operator. Dari katanya saja sudah telepon. Berarti section ini itu memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menangani segala bentuk telepon atau pesan yang mungkin dikirimkan oleh tamu luar untuk tamu hotel atau perusahaan luar ke dalam hotel. Selanjutnya adalah front office kasir, di mana menangani transaksi-transaksi yang terjadi di hotel, khususnya di front office dan antar tamu. Dan yang terakhir ada uniform service atau concierge, yang juga dikenal dengan istilah porter, di mana memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memberikan pelayanan barang bawaan serta pemberian informasi di sekitar area hotel. Nah, yang selanjutnya adalah apa sih fungsi dari front office itu sendiri? Nah, ada beberapa fungsi dari front office, diantaranya yang pertama adalah guest registration. Jadi front office bertanggung jawab untuk menangani registrasi dari tamu saat kedatangan. Yang kedua adalah guest service atau pemberian servis pelayanan kepada tamu, baik saat kedatangan sampai tamu itu berangkat atau mungkin meninggalkan hotel. Lalu adalah guest history and records. Jadi front office juga memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mendata semua informasi mengenai tamu karena akan digunakan untuk dapat memberikan pelayanan yang lebih optimal. Lalu guest database. Jadi front office juga bertugas untuk memaintain atau memastikan semua database tamu atau informasi-informasi dasar tamu tersimpan dengan baik untuk dapat menciptakan database yang baik. Jika tamunya ingin datang lagi ke hotel dan menginap, kita sudah tahu bahwa tamu ini pernah menginap, tamu ini dulu memesan ini, tamu ini suka ini, dan tamu ini tidak suka itu. Jadi kita bisa memberikan servis yang lebih baik. Lalu, front office juga memiliki fungsi untuk mengupdate atau memperbaharui room status atau status kamar yang akan sangat berpengaruh dalam operasional untuk memastikan kamar ini ready atau tidak untuk dijual, kamar ini bersih, sudah siap untuk ditempati oleh tamu atau belum, kamar ini sudah check out atau belum, kamar ini sudah ada permasalahan atau tidak, sedang do not disturb atau tidak boleh diganggu atau tidak. Itu front office memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengupdate dan memastikannya, serta bekerja sama dengan departemen lainnya dalam updating room status ini. Selain itu, front office juga memiliki fungsi untuk penanganan reservasi ataupun pemesanan seperti yang sudah sempat bisa jelaskan tadi. Jika ada pemesan yang masuk, front office ini memiliki peran untuk dapat memproses pemesanan tersebut agar tamu mendapatkan produk yang dia inginkan sesuai dengan detail information atau detail informasi. Lalu, front office juga memiliki tugas dan tanggung jawab atau fungsi untuk menangani telepon. Ini sangat penting, kenapa? Karena banyak sekali tamu-tamu luar yang ingin menitipkan pesan atau ingin mencari tahu mengenai informasi hotel melalui media telepon. Front office memiliki tugas dan tanggung jawab untuk bisa menjelaskan atau menangani permintaan informasi,
sambungan telepon, penitipan pesan dari tamu luar ke tamu hotel atau dari perusahaan satu ke perusahaan yang lainnya. Lalu, front office memiliki fungsi untuk memberikan pelayanan bell desk atau pelayanan untuk penitipan barang bawaan tamu, pengantaran barang bawaan tamu, serta juga penanganan kehilangan barang bawaan tamu, serta hal-hal yang berhubungan dengan penanganan barang bawaan tamu selama tamu menginap di hotel. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai front office organization chart. Di sini sudah Mister tampilkan salah satu contoh dari front office organization chart yang tentunya akan sangat dipengaruhi oleh besar kecilnya hotel. Nah, ini adalah organization chart untuk hotel besar di mana biasanya jumlah kamar itu lebih banyak serta permintaan servis lebih besar, sehingga harus ada banyak orang yang in charge dan menjalankan beberapa tugas-tugas penting di front office. Jadi tidak bisa dirangkap atau tidak bisa satu orang merangkap 5 atau sampai 7 tugas, dan itu tentunya akan berpengaruh terhadap operasional seperti itu. Jadi jika adik-adik sekalian melihat di sini baganya lebih banyak ada posisi-posisi yang tentunya nanti akan kita bahas satu-satu saat membahas section di front office. Lalu ini adalah front office organization chart di hotel yang lebih kecil, di mana posisi-posisi dari masing-masing jabatan itu lebih sedikit karena memang permintaan servis tidak terlalu banyak seperti itu. Tentunya ini akan sering kita temui di beberapa hotel yang ada di daerah Bali, khususnya di daerah Ubud, Gianyar, dan sebagainya. Karena memang kebanyakan hotel di daerah Ubud atau Gianyar itu tidak memiliki jumlah kamar yang besar ya, kurang dari 100 biasanya. Jadi untuk organization chart dengan struktur yang seperti ini itu sudah cukup untuk bisa menciptakan atau memberikan servis yang memuaskan untuk tamu seperti itu. Di sini ada general manager, assistant manager, ada front office manager, lalu ada night auditor. Turun lagi ke bawah ada front desk agent, tentunya anggota front office-nya, reservation agent yang ngurusin masalah reservasi, switchboard operator atau telepon operator, lalu ada front office kasir yang ngurusin transaksi keuangan, ada uniform service atau yang bertugas untuk memberikan informasi saat tamu berada di hotel, dan juga concierge yang menangani barang bawaan tamu serta pemberian informasi juga di area hotel. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai koordinasi front office dengan departemen lain yang ada di hotel. Tentunya jika kita ingin berbicara mengenai hotel operation, itu akan saling keterkaitan antara satu departemen dan departemen lainnya. Kenapa demikian? Karena kita ingin memberikan servis yang memuaskan kepada tamu dan kita tidak bisa berdiri sendiri untuk melakukan itu. Kita akan membahas dari coordination antara front office dengan housekeeping, di mana tentunya yang pertama adalah mengupdate room status. Jadi biasanya saat housekeeping itu mempersiapkan kamar, front office dan housekeeping ini harus saling berkoordinasi agar memastikan kamar yang dibersihkan oleh housekeeping sudah di-report statusnya ke front office, agar nanti saat tamu datang, si front office bisa menginformasikan kepada tamu bahwa kamarnya sudah ready atau tidak, atau apakah sudah selesai dibersihkan atau tidak. Nah, selanjutnya adalah find sleepers. Sleepers itu adalah orang-orang yang tidur di kamar di mana tidak termasuk kepada orang-orang yang memang masuk pada data reservasi. Jadi, biasanya ada beberapa tamu yang agak sedikit usil, dia mengundang temannya dan nginap di hotel tanpa memberitahukan hotel, di mana seharusnya di sebagian besar hotel ini akan di-charge atau akan dikenakan biaya tambahan. Lalu adalah untuk selanjutnya, koordinasi selanjutnya itu adalah know as the exact house count atau mengupdate house count atau jumlah keseluruhan dari perputaran tamu yang ada di hotel. Misalnya tamu yang check-in berapa, tamu yang check-out berapa, itu harus selalu diinformasikan, dikoordinasikan antara front office dan housekeeping agar si housekeeping bisa membersihkan kamar, memplotkan kamar mana yang harus dibersihkan lebih dahulu, dan di front office juga bisa memastikan kamar-kamar mana yang bisa dijual lebih dulu. Lalu selanjutnya adalah koordinasi berikutnya adalah charge the guest if an extra person has occupied the room. Jadi ini yang bisa jelaskan tadi ya. Kalau memang ada penemuan sleepers di kamar orang yang tidur tanpa sepengetahuan front office, si housekeeping ini bisa memberitahukan front office sehingga orang ini bisa langsung di charge atau dikenakan transaksi atau pembebanan biaya tambahan. Lalu ada coordinate in the guest room change. Jadi kalau ada tamu yang ingin pindah kamar, si front office bisa menginformasikan ke housekeeping detail tamu ini dan ke kamar berapa tamu ini akan pindah, sehingga housekeeping bisa mempersiapkan kamar mana yang akan ditempatkan oleh tamu yang ingin pindah ini. Lalu adalah security concern. Jadi
koordinasi front office dan housekeeping selanjutnya adalah karena front office itu tidak bisa melihat ke area yang hanya duduk di meja atau hanya duduk di counternya, si housekeeping ini bisa selalu mengupdate informasi yang suspicious yang terjadi di kamar kepada front office. Misalnya salah satunya tadi adanya sleeper atau adanya tamu yang mungkin mengambil beberapa properti sehingga bisa dilaporkan ke front office. Lalu ada special arrangements, tentunya jika ada tamu yang ingin melaksanakan honeymoon for example, atau ada special request yang membutuhkan adanya penataan khusus, si front office ini bisa berkoordinasi dengan housekeeping sehingga housekeeping bisa melaksanakan penataan tersebut. Lalu yang selanjutnya adalah koordinasi antara front office dengan food and beverage department. Tentunya yang pertama adalah setting up bars for VIP. Jadi front office bisa menginformasikan kepada F&B department jikalau ada tamu VIP yang akan tiba atau tamu yang birthday party. Jadi si F&B service bisa men-set up sesuatu untuk sebagai welcome present atau sebagai hadiah hadiah penyambutan kepada tamu-tamu yang dianggap spesial yang ditempatkan di kamar khususnya di minibar seperti itu. Yang kedua ada special arrangements. Kalau memang ada tamu yang dia itu tidak bisa makan kacang, tidak bisa makan makan tertentu, lalu dia honeymoon, tentunya ada special things yang harus disiapkan oleh hotel yang berhubungan dengan food and beverage atau makanan minuman. Nah, front office yang mengetahui informasi tersebut bisa menginformasikan kepada bagian F&B product sehingga mereka bisa lebih aware. Misalnya, tamu A tidak bisa makan kacang, jadinya front office akan menginformasikan untuk tidak menambahkan kacang pada makanan. Atau mungkin tamu ini ulang tahun, front office akan menginformasikan sehingga F&B product atau service bisa menyiapkan kue dan di setup di kamar tamu seperti itu. Lalu yang selanjutnya tadi hampir sama penjelasannya ya. Special meals plan, jika ada alergi segala macam, front office wajib untuk menginformasikan kepada F&B product karena salah satu concern yang paling sering ditemui di hotel adalah adanya keracunan makanan karena mungkin misinformasi bahan apa yang tidak boleh dikandung di suatu makanan di mana itu bisa menyebabkan tamu itu menjadi sakit atau apa yang belum diinformasikan oleh front office kepada bagian F&B product. Karena informasi-informasi seperti ini, special arrangements, special meal plans itu akan diinformasikan oleh tamu saat dia membuat sebuah reservasi di hotel dan wajib ditanyakan jikalau tamu tidak menjelaskan. Lalu yang berikutnya adalah Sales and Marketing Department. Jadi Sales and Marketing Department ini dia bertugas untuk menangani penjualan dan juga marketing dari suatu hotel. Nah, ini dia bertanggung jawab antara front office dan Sales and Marketing Department itu sangat dekat ya. Mereka tuh memiliki koordinasi yang harus kuat. Kenapa? Karena Sales and Marketing dia merancang penjualan suatu kamar dan front office akan menjual kamar tersebut. Jadi yang pertama tentunya si front office-nya harus menyediakan guest history kepada Sales and Marketing. Guest history ini adalah database tamu yang tinggal di hotel sehingga Sales and Marketing bisa merancang bagaimana proses penjualan ke depannya harus dilaksanakan dan untuk meningkatkan profit atau keuntungan. Lalu, room reservation record. Jadi, si front office harus menyediakan data-data reservasi yang sudah masuk ke hotel agar si sales and marketing bisa menentukan plan-plan ke depannya. Lalu juga ada current room availability status untuk mengupdate kamar mana saja yang sedia untuk dijual oleh front office. Itu juga harus diupdate kepada sales and marketing. Lalu ada group, corporate, and crew bookings. Jadi, jikalau nanti ada orang-orang atau tamu-tamu yang membooking dari perusahaan, airlines, itu semua harus di-report kepada sales and marketing karena tentunya akan ada harga khusus yang diberikan kepada jenis tamu berikut seperti jenis tamu seperti pegawai kapal penerbangan, pegawai bisnis tertentu dan sebagainya. Lalu koordinasi antara front office dan juga departemen lainnya adalah untuk departemen engineering dan juga maintenance atau departemen yang menangani tentang kelistrikan, penanganan atau perawatan benda-benda yang ada di hotel, benda-benda yang mengandung listrik, peralatan-peralatan yang memang membutuhkan teknisi dan segala macamnya. Tentunya ini berhubungan dengan menjaga semua peralatan yang ada di desk front office agar tetap bekerja dengan baik. Misalnya, kalau printernya rusak, kita bisa panggil engineering. Kalau misalnya ada lampu mati, bisa panggil engineering. Seperti itu.
Lalu koordinasi dengan security tentunya mengenai keamanan, di mana pada saat tamu masuk ke hotel tentunya harus dicek oleh security dan diinformasikan kepada front office. Lalu human resource tentunya adalah berhubungan dengan new staff. Kalau misalnya ada staff baru yang masuk, tentunya si human resources-nya harus memastikan bahwa kualifikasi dari staff ini sesuai untuk bisa bekerja di front office. Dan juga ada training requirements jikalau nanti memang ada materi-materi training yang harus didapati oleh para staff, khususnya di front office, si HR atau human resources akan menyediakan dan akan diberikan untuk front office staff seperti itu. Nah, ada hal yang belum bisa jelaskan, yaitu adalah bagaimana caranya menjadi seorang front office yang profesional. Nah, tentunya yang pertama itu bisa dilihat dari 3 aspek. Yang pertama adalah dari skill, dari appearance, dan juga dari attitude. Nah, dari skill tentunya seorang front office yang profesional itu harus bisa menguasai berbagai bahasa, khususnya bahasa internasional yang memang digunakan untuk berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya bahasa Inggris. Yang kedua, seorang front office yang baik atau yang profesional tentunya bisa berkomunikasi dengan lugas dan efektif. Jadi tidak ngarul ngidul, tidak muter-muter. Yang ketiga, seorang front office yang profesional tentunya harus memiliki product knowledge atau kemampuan mengenai produk, pengetahuan mengenai produk. Misal, jenis-jenis kamar, jenis-jenis layanan yang dijual di hotel, jenis-jenis package atau hal-hal yang berhubungan dengan produk hotel dan jasa yang memang akan dijual kepada tamu. Lalu seorang front office yang profesional juga tentunya harus bisa untuk dapat memanage emosinya dalam proses pekerjaan. Jadi tidak mencampur adukan emosi yang di rumah misalnya dibawa ke tempat kerja. Itu dari segi skill. Lalu dari segi attitude tentunya seorang front office harus ramah dan juga sopan, ramah senyum, dan juga harus mampu untuk memberikan kesan yang positif kepada tamu. Jadi tidak terkesan cuek, tidak terkesan masa bodoh, itu harus dihindari. Lalu dari segi appearance, seorang front office yang profesional tentunya harus memiliki kemampuan untuk bisa menjaga dari kebersihan dirinya. Lalu juga rambutnya harus dicukur kalau cowok, harus rapi, kumis dan juga jenggot juga tidak boleh berantakan, harus dicukur. Yang wanita juga tahu caranya make up sesuai dengan umur dan juga tidak berlebihan. Rambut tidak boleh dicat dengan warna yang terang. Lalu juga memakai deodoran, harus wangi, harus menyesuaikan seragam dengan apa yang memang ditetapkan oleh perusahaan, tidak boleh lecek, tidak boleh kotor, dan sebagainya. Itu akan menentukan atau akan menjadi indikator apakah kalian menjadi seorang front office yang profesional ataupun tidak, seperti itu. Nah, sekian materi untuk hari ini mengenai pengenalan front office. Kita akan ketemu lagi di materi-materi berikutnya mengenai front office. Tentunya akan dibahas berdasarkan sectionnya, yaitu adalah reservation section, reception section, concierge section, lalu ada telepon operator dan juga telepon dan juga front office kasir. Sampai jumpa di pertemuan front office learning berikutnya. See you.